menjadi yang paling menarik kalau menurut saya memang bahwa dalam kepasutrian tidak ada yang sempurna. Dan ini saya bersyukur bisa mendampingi ME, di komunitas ME. Dan itu menurut saya salah satu cara untuk ini tantangan bersama dalam keluarga itu ya berkomunikasi, membangun komunikasi. Dan kalau tidak disertai dengan pengampunan, itu keluarga itu bisa menjadi tempat yang menyakitkan. Tetapi Paus mengungkapkan tanpa pengampunan keluarga menjadi drama yang saling menyakiti satu sama lain. Tapi justru dengan pengampunan itulah keluarga itu menjadi sumber cinta kasih, memberi semangat. Dan memang tidak mudah, Paus mengatakan tidak mudah pengampunan itu, tetapi justru disitulah doa dan bertekun dalam pengharapan akan Tuhan yang selalu menemani itu menjadi kekuatannya. Ini nilai-nilai itu. Dan saya di paroki itu ya belum lama di paroki yang baru, tapi sudah menemukan banyak masalah-masalah di dalam keluarga. Dan itu ya masalah perceraian, masalah perselingkuhan, masalah komunikasi, ekonomi, itu ketidakcocokan, itu ternyata begitu banyak. Dan saya sebagai Romo itu kok ternyata berat-berat ya masalah yang dihadapi di tengah keluarga itu. Dan sejauh yang bisa dicarikan solusi ya saya mencoba untuk bagaimana mencarikan kemurahan rohani, lalu mengusahakan kalau bisa diperbaiki dengan pengampunan, tapi itu memang jalannya sangat panjang sekali dan membutuhkan kekuatan doa. Lalu ya dalam tanda petik itu ya menuntut saya supaya saya bisa mendoakan mereka-mereka yang sedang berjuang dalam kehidupan berkeluarga. Dan tantangan era reformasi ini kan semakin mempermudah orang untuk asik dengan dirinya sendiri, juga dalam kehidupan berkeluarga. Kalau sekarang HP atau alat komunikasi yang seharusnya bisa membuat mudah komunikasi, tetapi kadang-kadang itu juga malah lalu mengabaikan komunikasi antara pasangan itu sendiri. Juga dengan anak-anak misalnya. Sekarang anak-anak semua dikasih HP. Harapannya orang tua itu sebenarnya ya menora repot anak-anak dan rumah di gereja asik dengan HP-nya, supaya sebenarnya tidak mau, orang tua tidak mau repot-repot. Tapi ini kan sebetulnya sesuatu yang tidak pas. Komunikasi intens ini kudu tetap diberi porsi yang cukup, tidak
tidak diselesaikan dengan teknologi begitu. Saya sendiri berasal dari keluarga yang tidak hebat ya, dan juga keluarga yang sangat biasa, guru, bapak ibu guru. Kemudian tentang hidup spiritualitas ya nek minggu ning gereja. Bahkan ning ora melu aktivitas aneka hal. Kecuali saya dulu mes dinar dan seterusnya sampai seminari dan sampai hari ini. Kakak saya menjadi suster dan saya menjadi romo, dan kebetulan kita semua punya saudara-saudari yang romo. Apa lo idemu saya menyebut waktu di ngablak ya, kita semua itu ternyata sak keluarga gitu. Jadi romo po suster purger. Nah, saya berpikir tentang keluarga itu, Allah itu yang menganugerahkan anaknya. Jadi semua dalam rencana Allah. Jadi saya sangat optimistik walaupun dalam situasi seringkali kita merasa bahwa keluarga itu harus ideal dan hanya dari keluarga ideal lalu lahirlah anak-anak yang seperti diidealkan. Enggak loh. Aku berpikir roh Allah itu bekerja di samping kita yang sangat lemah sebagai orang tua. Sosok wong tua kaget dhewe karo wah anakku dadi wong apik banget toh. Ngomong aku ora tidak meneladankan tentang itu gitu. Karena roh Allah bekerja di sana. Saya sangat tertarik dengan Bapak Suci Fransiskus tentang anak. Jadi kita bisa googling di Roma itu ada seorang gadis namanya Romana sebenarnya, nama sebenarnya. Romana itu dihamili oleh seorang bapak yang sudah punya istri dan anak. Maka si bapak ini mengejar-ngejar supaya digugurkan kandungannya. Kemudian Romana saking judek dan penuh dengan tangis menulis curhat kepada Bapak Suci Fransiskus. Mukjizat bahwa ternyata sampai, itu mukjizat loh. Surat biasa lewat pos sampai dibaca. Biarnya sekretaris ya, pasti lalu dibuang kok. Ora kanggo nemu hal kok. Itu sampai. Dan apa yang dilakukan Bapak Suci adalah menelpon dia. Kan kebiasaan Bapak Suci kan telepon dewi gitu kan. Menelpon lalu memperkenalkan diri. Saya Fransiskus, Uskup Roma. Saya sudah membaca suratmu, saya paham, mengerti. Lalu yang menarik adalah begini. Ungkapannya tentu saya tidak persis, tapi begini. Anak adalah anugerah Tuhan. Ini penting loh kalau awake dhewe pastoral. Anak aku anugerah Tuhan itu artinya mbuh kuwi anak haram mbuh dinilai apa, kuwi anugerah Gusti Allah. Kudu diopeni dengan cinta. Kemudian Bapak Suci berpesan peliharalah sampai kelahirannya dengan baik dalam sukacita. Kemudian sesudah lahir dia memastikan begini ungkapannya. Tentu nanti ada romo yang mau membaptisnya bukan? Ngono bilang. Keren lagi. Tentu nanti ada romo yang mau membaptis anakmu kan? Kalau nggak ada bapak. Jika tidak, aku ada di sini. Keren. Ya. Saya ingin mengangkat nilai pribadi dalam keluarga. Ya. Apapun diri kita sebagai suami atau istri atau sebagai anak yang berbeda-beda, 3 anak juga berbeda semua sangat dicintai oleh Tuhan. Ini poin pertama saya. Maka betapa saya mengapresiasi orang-orang yang memilih hidup berkeluarga di antaranya. Tentu saja semua bernilai sangat tinggi karena ditebus Tuhan Yesus. Tetapi memilih membangun hidup keluarga adalah misi yang sangat luar biasa, tetapi juga kerapuhan yang sangat luar biasa di dalamnya. Seperti tadi Joko cerita tentang keluarga yang tidak sempurna, ya kan? Butuh pengampunan. Saya setuju juga bahwa satu senjata berelasi adalah mengampuni. Bagi saya mengampuni itu tidak melupakan masa lalu yang melukai, tetapi melihat dan mengingat pun sembuh dan tidak terlukai lagi.
Jadi tadinya nek liwat jalan Kaliurang ki marake nesu bojone, ning engko meneh liwat jalan Kaliurang ki wis kesumu karo malah ngiling-ngiling. Yo Pak, biyen aku nesu yo nek meliwat kene iki mergo mantanmu nek kene gitu kan. Ya kan sudah dengan sukacita dan sembuh gitu. Nah, satu hal dalam keluarga bagi saya adalah penyembuhan. Dan penyembuhan itu lewat pengampunan. Dan itu yang menjadi apa ya di antaranya adalah satu fokus ketika saya ada bersama keluarga, entah keluarga kami sendiri, keluarga besar. Kami itu senang kumpul loh, bisa cok kumpul loh. Keluarga nanti nganu apa tanggo-tanggo kumpul. Jadi kalau misalnya walaupun aku hanya dari Bedono ke Jogja, lalu saya kontak aku nanti ada di sini, yuk mangan ning ndi yuk, lalu ngumpul celuru ning warung gitu kan. Terus bisa meneh. Gitu sangat mudah untuk berkumpul dan apa yang ada dalam batin kami masing-masing ya wis sedulurku ya ono nek arep golek cacate apa kelemahe mesti siji karo liyane walaupun sedulur ya kan ning nampa ki ora nuntut dan itu memang perjuangan yang sangat besar kami alami dan mudah-mudahan Bapak Suci yang tulisannya kita renungkan hari ini juga menjadi kekuatan bagi keluarga-keluarga mengampuni dan itu sukacita. Terima kasih. Ya. Membaca ini pengantar saja itu sudah menangkapnya begini. Paus dan juga gereja sampai sekarang itu kan menaruh hidup berkeluarga itu pada tempat yang istimewa. Itu. Jadi gambaran yang ideal, entah itu gambaran kitab suci bagaimana Allah dengan umatnya termasuk sakramen itu kan menggambarkan itu toh Santo Paulus dalam surat kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 22 sampai 32 itu kan menggambarkan bagaimana indahnya keluarga yang disejajarkan dengan kasih Allah kepada gereja atau umatnya. Tapi yang ideal itu kan kadang tidak terjadi. Dan kalau kita mau jujur, justru orang hanya terbentur pada pokoknya idealnya begini sehingga kalau faktanya lain lalu menjadi suatu yang tidak menyenangkan. Padahal fakta itu bukan kok lalu menghancurkan yang ideal. Maka saya merumuskan begini. Bagaimana situasi hidup berkeluarga yang sekarang ini juga orang lebih mudah menonjolkan kekurangannya. Kasus-kasus cerita-cerita di televisi maupun di media itu kan lebih ke sing ora apik, padahal yang apik banyak. Ya. Maka kalau saya merenungkannya begini, apakah masih bisa keluarga yang dalam tanda kutip banyak yang tidak ideal itu terjadi, tetapi masih bisa menghadirkan kemuliaan ideal itu? Keluarga itu seperti apa ini? Masih bisa enggak? Kalau itu masih bisa ya saya kira akan bisa mengalahkan yang fakta-fakta yang tidak menguntungkan, tidak menyenangkan itu. Saya tuh punya umat yang ini cerita saja ya, saya tidak usah sebut namanya. Ada seorang wanita mau nikah dengan seorang pria. Kurang 2 minggu ini prianya pergi, lalu adiknya yang menikahi. Ya kan? Dan adiknya dengan gentle ya sudah saya menggantikan itu dan bisa bagus keluarganya rajin aktif lalu kamu tidak kesulitan kanonik? Bukan saya ini sekarang sudah meninggal orangnya suaminya sudah meninggal tapi dulu ceritanya itu seperti itu mungkin kalau zaman sekarang tidak gampang ya tapi 30 tahun yang lalu itu masih bisa menggantikan kakaknya yang pergi itu untuk menutup ya mungkin aib keluarga sudah siap semuanya ya. Kalau di dalam istilah gereja itu bukan sulan, paratasun. Nah itu udah paratasun. Omnia paratasun. Bagaimana caranya? Lalu adiknya menawarkan yang sudah saya ganti ya. Dan punya anak 3. Dan mereka bahagia. Terakhir itu sebelum meninggal itu tak suruh nyanyi bersama, nyanyi apa judulnya? Kemesraan Bapak. Tidak sampai 2 minggu meninggal. Lalu setelah suaminya meninggal itu saya bilang ibu jenengan itu dulu
nikah neng digajuli to istilah iki bukan dengan orang yang anda cintai bener. Ning iso kok romo tresno kok. Jadi lalu ada ungkapan tresno iki mergo kulino. Itu benar diayati. Sementara ada orang yang dari awalnya itu saling mencintai, justru semakin tidak saling mencintai. Ini juga menarik. Sing maune tresno wis ing tembe mburine malah sing ketok sing ala-ala. Iki sing maune ora tresno mergo kulino iso didandani dadi tresno. Nah, itu kalau saya terapkan dalam kehidupan sebagai imam ya, saya itu juga dengan teman romo itu ketemu juga bukan karena saling mencintai kan, tapi karena tugas. Tapi bagaimana kita bisa membangun relasi dengan teman itu, bagaimana saya membahagiakan teman romo, mendukung, meneguhkan itu kan cinta kan tidak harus memiliki, tidak harus kayak suami sih, tapi perhatian apa itu. Nah ini yang saya kira kalau saya renung-renungkan ya ono gunane ya saya menemukan pengalaman hidup umat beriman tak terapin yang awakku. Kalau romo-romo itu bisa dalam pertemuan meskipun mungkin tidak pernah saling kenal keluarganya apa, tapi bisa belajar lama-lama semakin ya. Sehingga ketika berpisah mau pindah apa itu kesannya itu indah ya. Aku hidup bersama romo A, romo B dengan pengalaman yang meneguhkan panggilan itu. Jadi setiap kali ketemu romo yang lain jadi satu, pindah itu selalu ada energi yang baru terus gitu, dikuatkan. Aku nanti di sana harapannya ketemu romo yang seperti ini terus. Itu yang saya temukan dari pengalaman ininya. Sehingga ada semacam apa? Kalau dirumuskan dalam buku ini, resiliensi. Jadi ada keteguhan dan ketangguhan ya. Bagaimana keluarga itu tangguh bukan karena serba yang dimiliki apa-apa. Temanya Pak sangat menarik. Keluarga menjadi sumber kasih sayang. Ini Paus ini kelihatannya bisa merasakan situasi keluarga global, bahwa keluarga ini mestinya menjadi sumber cinta kasih. Tetapi kenyataannya justru cukup banyak keluarga, termasuk keluarga Kristiani yang tidak mengalami kasih sayang. Bahkan yang terjadi konflik tiap hari dan masalah dengan berbagai macam hal muncul membuat keluarga tidak bahagia. Bahkan ada yang akhirnya berakhir dengan perpisahan yang saling tersakiti. Ini yang rupanya ingin diangkat oleh Sri Paus dengan tema itu, dan dengan tulisan itu Paus berharap supaya keluarga-keluarga mulai menyadari, terutama keluarga modern dengan teknologi seperti ini, alat teknologi HP itu di satu sisi memang bisa menyatukan, tetapi di sisi lain bisa menghancurkan. Maka ini yang mesti harus dicermati. Nah, mestinya kita sebagai para imam itu ya minimal mengerti bahwa ada suasana keluarga yang memang tidak bahagia. Keluarga tidak menjadi sumber kasih sayang, tapi menjadi bahkan wahana konflik yang berkepanjangan. Dan ini yang perlu kita lihat. Nah, kita punya banyak referensi dari kitab suci. Kalau mau belajar mengenai keluarga Kudus Nazaret, itu memang keluarga sangat ideal. Bahwa Maria, Yusuf, Yesus tinggal di salah satu keluarga pedesaan yang sangat sederhana, tetapi nampak tenang, teduh, damai dan bahagia. Kenapa? Karena rupanya di tengah keluarga Nazaret itu ada suasana kasih yang terpancar, terutama kehadiran Yesus yang adalah sumber kasih, sehingga betul mewarnai keluarga Kudus Nazaret menjadi nampak teduh, tenang dan damai. Kenapa? Karena semua merasa dicintai, merasa diterima, merasa dilindungi, sehingga semuanya terdukung. Nah, mestinya semangat seperti ini yang juga kita bawa, kita bangun dalam mewujudkan hidup sebagai bagian dari keluarga. Kalau penerapannya mengenai keluarga sebagai sumber cinta kasih, yang pertama misalnya saya tinggal di keluarga
sederhana di Mboro. Keluarga saya, bapak saya guru, ibu ya rumah tangga biasa. Anaknya ada 8. Dulu ketika kami masih bersatu, muda-muda di rumah ya kelihatan akrab, enak, menyenangkan kalau mereka sudah kerja, lalu pulang, kumpul, masih punya anak kecil-kecil itu nyenengke. Apalagi bapak ibu saya kalau kakak-kakak saya pulang dari Jakarta, nggawa putune api-api seneng bapak. Lalu masak-masak bareng, masak babi bareng di dapur, itu bapak saya mesti seneng, bapak ibu saya. Ada sukacita yang dirasakan. Dan kini sekarang mereka sudah saling berpisah karena mengurusi keluarganya masing-masing. Nah, sayalah yang sering justru pulang ke rumah karena ibu saya ibu saya sudah tidak ada, tinggal bapak saya dan usia sudah 91 tahun. Kehadiran saya itu sangat dirindukan oleh keluarga saya saat ini, apalagi bapak. Jadi kalau saya belum pulang sampai 2 bulan, ini mesti takok ke. Seperti kok ora bali ngapa ya? Lalu adik saya mesti ngomong, darah bapak, oh ya, lalu saya pulang. Dan bapak saya bilang, cah 8 semene iki sing mudeng karo aku, gematir aku mung kowe, Bre. Dinda sih. Jadi kehadiran saya memang dirindukan. Kenapa? Saya bisa mempersatukan anggota keluarga saya. Dulu ketika masih belum menikah ya baik-baik saja, tetapi setelah menikah dengan pasangannya, dengan istrinya, suaminya, ternyata ya beda. Konflik lalu muncul juga di antara mereka dan saya hadir untuk mempersatukan dan meneguhkan mereka. Sehingga kehadiran saya itu coro-coro ya kaya tombo, kaya banyu, Kayak malaikat. itu bapak saya kalau pulang, dan saya kalau pulang mesti ya nyangking, entah makanan, apa sing kira-kira bapak seneng, atau kadang saya sengaja beli daging babi lalu dimasak bareng-bareng. Saya ingat dulu, lalu semua masak itu seneng bapak saya itu di rumah seperti ini. Jadi hadir demi keluarga di tengah kesibukan sebagai seorang imam itu memang menurut saya perlu. Lalu yang kedua, saya tinggal di komunitas pastoran. Ini juga saya maknai juga sebagai keluarga. Saya mengalami beberapa kali komunitas dengan berbagai macam romo. Suasana keluarga pastoran itu ya beda-beda. Ada yang sangat baik, akrab, dekat, dan saling memahami. Misalnya dulu saya dengan Romo Trasno, dia lebih senior, tetapi dengan saya itu sumana, dan saya bisa ngomong dan melayani, dan Romo Trasno juga merasa senang. Bahkan kami sudah berpisah itu mesti sapanya masih sangat nyuma dulur. Iya Brak, iya, senang. Jadi kalau kami makan bersama hanya berdua loh. Cerita gedebus nanti sak jam. Terus saya cerita wono-wono Rawatasna mendengar seneng. Sampai bilang, "Brek, kowe arep omong sak karmu, sak senengmu, sing penting kowe seneng." Iya, ya benar. Dan itu ternyata Rawatasna seneng. Bahkan saya tahu bahwa masing-masing punya kekurangan kelemahan, tapi saya tidak pernah membuka kekurangan orang. Itu membuat misalnya Rawatasna merasa diterima, dicintai, diakui. Itu pesedulurannya itu tidak hanya berhenti ketika kami tinggal serumah, tetapi sudah berpisah pun kami masih akrab. Juga dengan Romo Pranowo dulu di Banyumanik itu juga dekat. Kenapa? Karena kami selalu membiasakan kalau ada warga baru di pastoran, saya mesti mengelengke yuk do tilik kunjungan yang keluarganya Romo. Dan itu untuk apa?
untuk saya supaya bisa mengenal karakter Romo niku. Romo ki kok ngene iki ngapa to? Oh ternyata ada suasana keluarga, lalu saya bisa memahami. Oh ngene. Dan itu membuat relasi kami menjadi lebih akrab, lebih dekat. Itu beberapa keluarga pastoran yang saya alami. Tapi juga saya pernah mengalami suasana keluarga pastoran yang kurang kondusif.